Liburan telah usai, 2024 telah selesai. Apakah impianmu sudah tercapai? Sekarang sudah memasuki tahun 2025. Sudah saatnya mengakhiri masa-masa sulit kita dengan langkah kecil namun konsisten. Langkah kecil ini akan berdampak pada perubahan yang luar biasa besar dalam hidup kita. Kata orang, hidup itu harus mengikuti arus. Tapi apa jadinya jika arus itu membawa kita ke dalam jurang yang sangat dalam dan gelap, yang membuat kita terjebak di dalamnya, sehingga kita kesulitan untuk keluar dari jurang itu. Ungkapan tadi merupakan sedikit gambaran bagi orang-orang yang sedang berada di fase sulit, yang dimana pelakunya kebanyakan dari kalangan menengah ke bawah yang suka bermain judi online. Dikutip dari CNN, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan, ada 8,8 juta warga yang tercatat bermain judi online di tahun 2024. Sedangkan jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 25,22 juta orang atau 9,03% dari total penduduk Indonesia. Artinya, ada sekitar 34,9% penduduk miskin Indonesia terkena serangan virus judi online yang meresahkan. Dan mirisnya, mereka nggak tahu gimana caranya keluar dari jurang kehancuran bermain judi online. Yang mereka tahu, gue harus depo nih buat balikin modal yang kemarin. Paling nggak, untunglah dikit nggak apa-apa, asal nggak kalah. Minimal bisa buat nyicil hutang yang kemarin. Itu harapan mereka. Tapi apakah tercapai? Tidak, bro. Yang ada malah sebaliknya. Lalu mau sampai kapan? Apa mau nunggu keadaan yang membuatmu berhenti? Nunggu hutang kamu lunas dulu. Bukannya lunas tapi malah tambah gede, kawan. Atau mau nunggu dipecat dari pekerjaan karena produktivitas menurun, fokus menurun, berangkat sering telat, atau mau nunggu keluarga kalian berantakan karena sering berantem terus sama istri? Jangan ya dik ya, jangan ya. Kita harus stop dari sekarang. Judi online kini menjadi salah satu masalah besar yang mengancam banyak orang, terutama mereka yang hidup dalam keterbatasan ekonomi. Seringkali harapan untuk keluar dari kemiskinan justru berujung pada kehancuran finansial dan pribadi. Bagi banyak orang miskin, judi online bukanlah sekedar hiburan, melainkan upaya desperasi untuk mendapatkan uang dengan cepat. Tapi pada kenyataannya, mereka justru terjebak dalam lingkaran kesulitan yang lebih dalam. Apa yang menurut kalian harus lakukan agar orang-orang yang terdampak judi online ini bisa bangkit dan keluar dari jebakan tersebut? Yuk bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Lalu gimana? Gimana caranya kita keluar? Kita harus memulai langkah kecil ini sekarang. Langkah yang pertama, kita tobat dulu deh. Akui segala kesalahan kita, karena kita telah bermaksiat kepada Tuhan. Kemudian perbaiki ibadah kita kepada Allah. Lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, seperti sholat 5 waktu, dan tinggalkan segala yang dilarang agama, yaitu maksiat. Itu adalah langkah awal agar hati tenang, pikiran tenang. Yang kedua, ceritakan masalah kita kepada orang yang kita percaya. Malu nggak? Malulah, karena memang memalukan ya kan, menceritakan aib kita sendiri kepada orang lain. Lalu gimana? Ceritakan dulu deh semuanya kepada Allah. Mintalah solusi kepadanya. Zat yang maha pemberi solusi,
Zat yang maha kaya, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha memberi, Zat yang maha tahu. Lalu setelah itu apa? Setelah itu, hindari hal-hal yang dapat memicu Anda bermain judi online. Cari kesibukan yang memberikan dampak positif bagi Anda, seperti mencari peluang usaha atau berdagang atau berbisnis, bisnis tanaman hias atau menjadi konten kreator. Pilih aja yang sesuai keinginan atau hobi Anda. Dari situlah Anda bisa mendapat uang tambahan yang halal dan berkah, yang bisa untuk menutup hutang Anda sedikit demi sedikit. Dan dari situ juga Anda akan merasakan betapa susahnya mencari uang halal, uang yang dihasilkan dari jerih payah kita, uang yang didapat dari menguras energi dan waktu. Coba deh kita renungkan, betapa bodohnya kita yang telah menipukan atau memberikan uang kita demi judi online yang kita dapat dari jerih payah. Jadi intinya, setelah berjuang keras untuk mengatasi kecanduan judi online, seseorang akhirnya menyadari bahwa kebebasan sejati bukanlah tentang memenangkan uang dengan cepat, tetapi tentang menguasai diri sendiri dan mengubah arah hidup menuju masa depan yang lebih baik. Dengan tekad yang baru, ia mulai mengisi waktu dengan hal-hal produktif, seperti mengembangkan keterampilan, mencari pekerjaan yang lebih stabil, dan membangun relasi yang positif. Di sisi lain, ia juga menyadari bahwa perjuangan untuk keluar dari ketergantungan hanyalah salah satu dari bagian masalah yang lebih besar, yaitu kemiskinan yang masih melanda banyak keluarga di Indonesia. Dia memahami bahwa kemiskinan bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga kurangnya akses terhadap pendidikan, peluang, dan keterampilan. Oleh karena itu, ia akan mulai aktif dalam inisiatif sosial, mengedukasi masyarakat tentang pentingnya literasi keuangan dan bagaimana cara mengelola sumber daya dengan bijak, serta membantu membuka akses pelatihan bagi mereka yang terperangkap dalam kemiskinan. Peran serta kita semua sangat penting dalam mengentaskan kemiskinan. Dengan mengubah pola pikir dan memberikan kesempatan, kita dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih mandiri, teredukasi, dan bebas dari jeratan kebiasaan buruk seperti judi online. Ketika setiap individu mampu berdiri di kaki sendiri, dampak positifnya akan terasa di seluruh lapisan masyarakat. Kita tidak hanya membantu diri kita sendiri, tetapi juga menjadi agen perubahan untuk Indonesia yang lebih sejahtera. Sekian, semoga bermanfaat. Salam Idris TV.